Tante, kalau minggu depan aku masih hidup, aku mau ya rambutnya dicat merah. Noise, jangan lupa juga loh subscribe YouTube-nya Noise. Soalnya dari situ nanti para Noise bisa tahu dan lihat hal-hal menarik apa yang sedang berlangsung di Noise. Oke? Racing Angels. Halo para Noise, jumpa lagi bersama dengan saya Becky Tumewu di Racing Angels. Sekarang ini kita nggak hanya membicarakan tentang hubungan ya, komunikasi saja, tapi juga membicarakan tentang kesehatan orang tua yang kaitannya juga dengan anak. Karena itu tamu saya hari ini adalah seorang dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi dari Maya Pada Hospital, yaitu Dokter Vita Muslihan. Hai Ya, dokter. halo Kak Becky. Apa kabar dok? Oh, harus selalu sehat dong. Hebat ya. Dokter Iya. Vita ini kan konsultan hematologi onkologi. Iya, Nah, betul. onkologi adalah Onkologi adalah keganasan atau yang kita kenal dengan kanker. Oke. Nah, kalau hematologi kelainan darah. Jadi kayak anemia, kekurangan darah, kekentalan darah, anak-anak juga ada loh. Oh, gitu. Terus darahnya kebanyakan juga ada. Jadi oke. kalau anemia kan HB-nya Kekurangan. rendah ya, HB-nya rendah, kekurangan. Tapi kalau HB-nya tinggi itu anak-anak ada juga. Belum lagi ada juga yang kekurangan faktor pembekuan darah, kebentur sedikit itu Biru. langsung biru, lebam-lebam, kadang-kadang malah ada perdarahan di dalam yang kita mesti hentikan dengan obat-obat tertentu. Nah, dok, pengen nanya dulu nih dok ya. Iya. Perbedaan antara kanker pada anak Iya. sama kanker pada orang dewasa. Iya, jadi kalau kanker pada anak jumlahnya nggak sebanyak orang dewasa. Jadi kalau dari jumlah totalnya anak itu hanya sekitar 20% deh. Oke. 80% dewasa ya. Nah, kalau pada anak juga paling banyak itu leukemi. Makanya kita sekarang mau bahas leukemi. Jadi hampir setengahnya lah 40% itu penderita kanker ini anak-anak leukemia. Iya, Dan iya, kalau misalnya pada anak itu ada loh Kak Becky yang lahir udah leukemi. Oh gitu. Bayi baru lahir udah ada kena leukemi itu ada gitu. Jadi bisa kena usia berapapun dan pada usia, kalau anak kan kita usia dari 0 sampai 18 tahun. Iya, iya, Nah, iya. jadi pada rentang usia itulah pasien-pasien anak perginya ke dokter anak ya. Tapi yang kita perlu syukuri juga ya, Ya. walaupun terkena leukemia, nah pada anak ini biasanya prognosis atau angka kesembuhannya bisa jauh lebih baik daripada dewasa gitu. Karena mungkin sama ya, sama kayak Iya. COVID, kalau anak-anak istilahnya masih murni, belum ada penyakit penyerta Iya, gitu. iya, Jadi iya. organ-organnya masih baik. Nah, berarti dokter Vita kalau kita biasanya dengerin kata kanker gitu, kemudian kita berpikir pasti identik dengan benjolan atau tumor. Oh iya. Berbeda ya dengan Beda. yang terjadi dalam kanker darah ini atau leukemia ya dok? Iya, jadi kanker darah kan mengambil porsi hampir setengahnya nih. Ya 40% ya kira-kira itu leukemi. Nah, sisanya nah itu baru kita bilangnya solid tumor yang benjolan. Jadi misalnya kelenjar getah bening tuh akan benjol Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Terus yang lain-lain ya kayak kanker otak, kanker ginjal, ya, pokoknya organ-organ di badan semua itu bisa semua menjadi kanker. Oke, jadi ini 40% leukemia itu dari kanker Dari anak keseluruhan, iya. atau keseluruhan. Keseluruhan kanker anak itu paling banyak leukemia. Nah, dokter Vita, jadi sebenarnya leukemia itu kalau dikatakan bahwa wah ini ada leukemia gitu ya, Iya. itu apa yang terjadi sih dok sebenarnya di dalam tubuh anak tersebut? Jadi kita belajar darah dulu ya, boleh ya, biar Boleh nggak dong. pusing. Benar. Jadi darah itu kan diproduksi di sumsum tulang. Iya. Ada 3, darah merah, darah putih, sama trombosit buat pembekuan Oke, darah. Nah, kita bilang leukemia itu adalah leukosit itu sel darah putih. Jadi leukemia artinya jumlah sel darah putih yang kebanyakan, yang produksinya berlebihan, Oke. gitu. Nah, karena dia produksinya berlebihan, dia menekan, kan tadi ada 3 ya. Iya. Ada darah merah,
darah putih sama trombosit. Karena darah putihnya produksinya berlebihan, jadi menekan yang darah merah, menekan yang trombosit gitu. Nah, selain itu karena leukosit itu bentuknya gede-gede ya Kak Becky ya. Jadi dia bisa di pembuluh darah stagnan gitu, macet. Jadi peredaran darahnya nggak bagus, suka nyangkut di mana-mana. Bahayanya begitu. Oke. Nah, berarti keluarnya itu gejalanya seperti apa, Dok? Yang paling gampang ya untuk mengenali leukemia itu pasti ada demam, demam yang lama yang nggak bisa turun-turun deh. Biasanya sampai lebih dari seminggu ya pertama kali. Jadi sebetulnya maaf saya potong, kayak ada infeksi di badan kita gitu ya Dok? Iya kan leukositnya naik. Iya. Leukosit itu kan penunjuk adanya infeksi ya. Infeksi bakteri. Iya. Tapi ini jumlahnya berlebihan leukositnya. Sel darah putih itu ya. Kalau perdarahan tuh dalam bentuk seperti apa Dok? Tergantung ya, kalau masih awal-awal biasanya tuh kayak pasien demam berdarah tuh cuman titik-titik gitu. Terus atau bisa juga kayak orang terbentur, jadi biru-biru. Atau kalau kita sikat gigi, gusinya gampang berdarah. Bisa juga mimisan. Nah, tapi kalau memang udah kan kebanyakan datang udah dalam keadaan lanjut ya, itu mereka biasanya datang yang muntah darah gitu, jadi nggak ketahuan tuh penyebabnya apa. Terus sering juga datang dengan tulangnya nyeri-nyeri gitu. Nah jadi kan sumsum tulang itu adanya di tulang panjang terutama, jadi kayak kaki gitu kan, tangan. Nah itu biasanya mereka tangan kakinya suka nyeri-nyeri, terus pikirannya kan sakit tulang ya, jadi kadang pengobatannya tuh nggak betul ya, pengobatannya nggak betul, nggak pernah diperiksa darah, mikirnya salahnya tulang gitu. Terus ada juga yang disertai pembesaran organ di dalam perut, biasanya hati dan limpa. Kan leukosit itu gede-gede ya, jadi dia suka nyangkut di mana-mana. Salah satunya hati dan limpa, makanya hati dan limpanya besar. Gitu. Jadi perutnya agak gemuk gitu. Nah, nanti dari situ yang perlu dilakukan adalah pertama kali periksa darah. Dari pemeriksaan darah biasa simple kok, bisa ketahuan gitu. Nah, kalau memang dari pemeriksaan darah tersebut kita udah curiga, biasanya kita lanjutkan dengan aspirasi sumsum tulang. Jadi kita ngelihat dari pabriknya, bener nggak sih nih leukemia gitu. Nah, aspirasi sumsum tulang ini juga jangan dibayangin yang serem-serem, wah operasi gede lah anaknya mesti diapain, dibor gitu. Enggak, itu cuma diambil aja kok sumsum tulangnya, pakai jarum lebih gede sedikit daripada kita ngambil darah gitu. Jadi nggak usah khawatir. Dok, share pengalaman gitu ya, gimana dokter selama ini menangani, dan ada nggak cerita-cerita yang berkesan gitu untuk dokter? Aduh, kebanyakan bagian yang paling gak suka nih kalau ditanyain. Terus terang ya, walaupun saya udah belasan tahun jadi dokter beginian, tapi setiap kali saya menerima pasien baru dengan kanker, masih ngumpet loh, nangis-nangis. Oh gitu. Oke. Nah kemudian dok, dokter tadi mengatakan bahwa sedih deh ya kalau inget-inget, dan ditanya berapa kali pun pasti baliknya ya ada kesedihan yang ini ya yang dokter rasakan. Misalnya seperti apa nih dok pengalaman dokter nanganin anak-anak ini? Jadi anak-anak itu nggak ada sedihnya kan. Jadi mereka tuh menerima pengobatan, tergantung ya, kalau masih balita gitu nggak ada sedihnya. Mereka tuh menerima pengobatan kemoterapi, disuntik berkali-kali, diambil darah tuh dengan happy aja gitu loh, ketawa-ketawa, cuman diiming-imingin yang abis ini kita beli kue ya, kita beli es krim ya gitu, itu udah ketawa-ketawa. Mereka ketawa kan saya nangis ya rasanya gitu. Ngebayangin orang dewasa aja harus menjalani kemoterapi bertahun-tahun, itu kan dengan yang muntah lah, rambutnya rontok apa gitu. Kalau anak-anak tuh lebih happy. Terus kadang mereka rambutnya rontok malah minta gambarin, tante gambarin aku mau jadi apa sih, dulu ada airbender tuh, jadi digambar-gambar kan, airbender. Kepalanya digambarin apa gitu. Terus pinter-pinternya kita sih, tapi itu kalau muka digambar-gambar, kepala digambar-gambar tuh udah bikin mereka happy banget. Terus pasien saya tuh ada yang bikin saya terenyuh deh. Dulu nih zaman saya masih muda ngecat rambut toh.
Terus tujuannya apa ya? Biar anak-anak seneng aja. Oh, dokternya rambutnya merah gitu kan. Terus dia duduk nih. Saya sampai sekarang masih ingat namanya si Rani. Dia bilang, "Tante, kalau minggu depan aku masih hidup, aku mau ya rambutnya dicat merah." Oh, sedih banget, itu nggak bisa lupa sampai sekarang. Iya ya. Terus pas aku bawain cat rambut dia nggak ada Oh. gitu.